Sampai pada ayat ke 20 berapa? 28 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahishatan أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون Ada apa enggak? Tidak ada mana? Ada suaranya enggak? Ada apa enggak? فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله
28 atau 27 kan? Apa? 28 atau 27? 28. Oh, itu paham ya? Wa idza fa'alu lan nalikani padha nglakoni sapa alladzina la yu'minun fahisyatan ing penggawe kang banget ana kasyirki kaya musyrikan wa tawafihim lan tawafe alladzina la yu'minun bil baiti ing dalem baitullah oratan hale piro-piro kang ora atau piro-piro kang mudul kabeh ko irina hale podo ngucap kabeh la natufu ora tawaf ingsun fi siabin ing dalem nganggu klambi utawa pakaian asoina kang durhaka sapa kita Allah ing Allah fiha ing dalam siap fanuhu mongkotin cegah sapa alladzina la yu'minun anha sangking fi siapin asoinallah atau ing dalam napa niku tawaf ing dalam fahisyatan qalu mongko padha ngucap sapa alladzina la yu'minun wajadna namu sapa ingsun alaihi ing atase fahisyatan ana ing pira-pira bapak itu. Jadi tradisi tawafnya orang jahiliyah atau orang alladzina la yu'minun itu, mereka orang-orang jahiliyah itu juga percaya Allah. Akan tapi dalam kepercayaan itu mereka punya suatu keyakinan yang nyeleneh. Jadi orang-orang kafir ini mengatakan bahwa Allah itu memang Maha Pencipta, tapi punya Tuhan lain ya, yang bernama Lata, Uzza, Manat dan Hubal. Itu katanya dia temannya Allah. Dan mereka meyakini kalau kita menyembah Allah dengan mengitari Baitullah ini harus benar-benar suci, menanggalkan semua yang bersifat dunia sampai pakaian mereka. Jadi nak tawaf penuh anuan udah kafir udah minta itu. Mereka tawaf sambil baca nama-nama dewa. Ya baca dewa-dewanya itu. Ya Manat, ya Hubal, ya sambil mengitari sambil telanjang, bedruk. Bahasa ada yang meraung-raung itu. Tawafnya orang. Maka ketika Islam datang ya, Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim itu agama Islam. Kemudian diteruskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara mereka tetap ada, tawafnya tetap ada. Jadi tawaf itu warisannya orang-orang tidak beriman, benar ya. Akan tapi formatnya dirubah. Yang asalnya mereka membaca ya Manat, ya Hubal, ya Lata, dirubah menjadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dirubah, formanya dirubah. Itulah dakwahnya Rasulullah. Syariatnya Allah dirubah. Jadi asalnya mengucapkan ya Lata, ya Manat, ya Hubal sambil telanjang. Bahkan di sebelum Mekah itu ditaklukkan itu ada satu berhala itu
berhala itu dulunya dibikin oleh Abu Lahab gitu. Abu Lahab itu pemain Nabi. Itu tukang bikin Tuhan. Jadi Abu Lahab itu tukang bikin Tuhan dan tukang jual Tuhan. Bahkan sering mengasih diskon. Mereka ini membuat cerita yang sesat di si Abu Lahab ini. Maka iya karena kenapa di salah satu di Quran itu ada surat Al-Lahab ya, yang celaka ya, karena memang lewat Tuhan aja dibuat pabrik pembuatan Tuhan itu yang Lahab itu, Abu Lahab itu. Jadi ini pegang ini. Ya itu taruh di dekat kakimu. Nah itu. Nah, pegang ini dekat ini dekat ini. Nah itu. Nah pegang ini. Banyak apa ini begini. Dapat kena kakimu ini. Nah itu. Dia bikin pabrik produksi Tuhan. Kalau pabrik Tuhannya nggak habis-habis, ya. Tuhannya nggak habis-habis dibuat diskon. Obral Tuhan. Bulan. Tuhan jual Tuhan Lata 5 bonus 1. Tuhan Uzza Manat, ini ada Tuhan Manat yang bisa membuat subur kurma-kurma Abu Lahab. Ini belilah Tuhan Hubal. Maka kalau kalian beli dulu, kalian akan dapat. Ini ada Tuhan Hubal yang terbuat dari emas, ada Tuhan Hubal yang terbuat dari perak. Mereka sambil mengitari Ka'bah baca bawah itu Tuhan mereka itu. Di salah satu pojoknya ada Tuhan itu Manat itu. Itu dulunya itu adalah pernah ada orang berbuat maksiat di depan Ka'bah di Baitullah, mereka berzina, ada laki-laki dan perempuan berzina. Akhirnya gancet sampai mati, ya, tertempel tubuhnya, menyatu antara kedua. Itu sama Abu Lahab itu dibikin patungnya, terus ditaruh situ. Itu sesatnya Abu Lahab. Nah, jadi kalau makanya ketika Fathu Makkah itu kan banyak orang yang secara sadar diri tanpa paksaan mereka semuanya masuk Islam secara afwaja, berbondong-bondong. Kenapa? Karena sebelumnya itu sudah berdialog tentang apa yang mereka diskusikan ya. Di dalam perjanjian Hudaybiyah, orang-orang Mekah itu dibolehkan berdiskusi tentang tauhid. Mereka itu saling berdiskusi. Kadang-kadang ada seorang anak yang bertanya kepada ayah, "Ayah, iya, kita ini sebenarnya ini apa ya? Diperdaya oleh Abu Lahab. Loh kok bisa? Iya. Kita kan punya Tuhan Lata. Tuhan Lata di pojok rumah kita ini kalau hidungnya coplok, dia patung kan. Kalau hidungnya coplok, kita ini nggak boleh masang sendiri. Kita harus membawa Tuhan Lata ini kepada tukang bikin patungnya, tukang bikin apa? Tuhan Lata ini kepada Abu Lahab. Jadi kita ini jadi objek lahan bisnis si Abu Lahab ini. Dan kalau dia Tuhan, loh masang hidungnya yang coplok aja nggak bisa, karena mungkin dia namakan tuh. Kalau kupingnya coplok, siapa yang masang? Yang masang Abu Lahab. Wah itu namanya kesesatan yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Makanya apa mereka mengatakan apa yang telah kita lakukan ini sebuah kesesatan, sehingga mereka akhirnya dengan sukarela meninggalkan agama kafir itu dan mereka kemudian berduyun-duyun afwaja, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawaf zaman jahiliyah, tawaf sambil urratan. Jadi mereka mengatakan namanya kita mengelilingi Allah, mengelilingi Tuhan itu harus menanggalkan segala macam atribut dunia termasuk pakaian. Jadi mereka itu tawaf
ya mengitari Ka'bah sambil telanjang wudu mintal-mintal yo lanang yo wudu yo wedok yo wudu. Makanya di zaman Nabi dihapuskan ya, diganti ya menjadi memakai pakaian ihram ya. Memakai pakaian apa ya? Kalau kalau belum selesai itu nyelempang dulunya, nyelempang. Kalau sudah selesai maka ditutupkan. Nanti kalian semua bisa haji. Jadi kalau orang belum selesai, ini coba kita praktek. Jadi tidak telanjang, maka ya seperti itu. Formatnya memakai dua helai pakaian untuk orang laki-laki, yang di bawah pakai sarung, yang atas pakai baju tawaf, baju ihram, dua helai potong baju. Kalau belum selesai kan begini. Baik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik. Nanti ada sekarang itu sudah ada tandanya, ada lampu hijau nih. Nah, itu langsung kemudian ketika mulai tawaf maka mulai kita ini tangan ini kan kanan. Kita membuka tangan. Nah, kemudian ini mulailah kita tawaf. Nah, nanti kalau sampai di pas waktunya Hajar Aswad kita masih tanda. Nah, kalau kamu mampu cium Hajar Aswad, kalau nggak mampu ya putih. Sahid sekali putih sengaja. Ya. Nah, itu. Kalau sudah selesai begini lagi. Beginilah. Ini biasanya begitu. Nah, ini kalau belum mulai maka begini. Kalau sudah mulai maka ini tangan kanannya dikeluarin. Ini kan kanan kan? Keluarin. Nah, keluarkan dan diselempang. Ini adalah tangan kanan, ya toh? Kanan. Nanti kalau sudah selesai begitu lagi, tutup lagi. Itu caranya orang tahu. Wah. Surah Nabi Muhammad. Surah Nabi Muhammad. Ini cepat. Nggak ada suaranya. Ini nggak ada suara juga deh. Kecil suaranya. Cepat. Ini error. Nah, itulah adalah tata cara apa namanya tawafnya orang Islam yang keluar dari kesana. Sekarang sudah besar. Lebih besar dari tadi. Itu adalah perbedaannya tawafnya orang kafir dan orang muslimin. Kalau mongko padha ngucap ngono. Fa'aqadaina wajadna namu sapa ingsun alaihi ing lakoni fahisatan abana ing pira-pira ingsun faqtadaina mongko anut sapa ingsun bihim kelawan abana. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku amara perintah sapa Allah nang kita biha kelawan fahisatan aidun halimane. Aidun halimane. Kula ngendi kon sapa sira Muhammad lahum maring kufar Makkah. Innallaha yang setunya Allah iku la yamuru ora perintah sapa Allah bil fahsai kelawan penggawe Allah. Ana to takun padha ngucap sapa sira kabeh Allah ing ngatasi Allah. Allah ing ngatasi Allah ma ing perkara la ta'lamuna kang ora padha weruh sapa sira kabeh ing ma. Anawin sedunia Allah iku kala dewa sapa Allah ing ma istifham ingkar niku istifham ingkar. Wong ngendika sapa sira Muhammad amara perintah
sapa Rabbi pangeran ingsun bil qisti kelawan adil al adla ing adil wa aqimulan padha njumengana sapa sira kabeh matu peniku tinata bagala makna ing atas lafaz bil qisti kelawan qisti ay qala dewu sapa Allah apel situ adil sapa sira kabeh wa aqimulan padha njumengana sapa sira kabeh au qabla wa ing dalam sadurunge wa aqimu fa aqbalu mengqadara wa taqulu muqaddarun halidin kira-kira ki ujukum ing bira-bira wajah sira kabeh lillahi maring Allah anda kulli masjidin ana sengersane setiap masjid ai akhlisu tegese ikhlasna sapa sira kabeh lahu maring Allah sujudakum ing bira-bira sujud kabeh wa ta'ulan ibadah sapa sira kabeh ing Allah wa budu tegese ibadah sapa sira kabeh ing Allah mukhlisina hale bira-bira kang ikhlas kabeh lahu maring Allah adina ing ibadah agama minasyirki saking kemusyrikan minasyirki kama bada kaya oleh ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh khalaqat tegese ndadekake sapa Allah kum ing sira kabeh walam takun lan ora ana sapa sira kabeh ku syai'an suwi-wiji ta'uduna padha bali sapa sira kabeh ayu aitu tegese balekake sapa Allah kum ing sira kabeh ahya'a hale bira-bira kang urip yaumul kiamat ing dalem dina kiamat fariqan ing pantan siji mingkum sanging sira kabeh mingkum sanging sira kabeh mingkum sangking sira kabeh mingkum sangking sira kabeh hada tegese nuduhake sapa Allah wa fariqan ing pantan kang meneh haqqa tetep alaihim ing atase alladzina la yu'minun apa dalalatu kesesatan annahum ing setune wa fariqan iku takhadu padha ngalap sapa fariqan asyayatina ing pira-pira setan min dunillahi saliyane Allah ghairi tegese Allah wa yahsabuna padha nyono sapa fariqan annahum ing setune fariqan iku muhtaduna oleh pituduh sapa fariqan kabeh ya bani adam khudu zinatakum al-fatihah. Ya Rabbana bil anbiya wa bi rijal